Selamat pagi anak-anak yang baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi seni budaya kita dengan tema seni teater. Materi ini merupakan materi yang terakhir pada semester ganjil ini. Kita memahami dulu tentang pengertian dari seni teater. Teater berasal dari kata teatron, dari bahasa Yunani, yang berarti tempat atau gedung pertunjukan atau panggung. Dalam arti luas, teater adalah semua yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Dalam arti sempit, teater adalah manusia hidup di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Kata kunci yang digunakan dalam teater ini adalah percakapan, gerak, dan laku atau acting dengan atau tanpa hiasan, berlalu tanpa konsep, naskah yang lengkap dengan diiringi musik atau nyanyian maupun gerakan. Kita melihat tentang pengertian fragmen. Salah satu yang termasuk dalam seni teater adalah fragmen. Jadi fragmen adalah cerita atau petikan cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen ini disebut sebagai pementasan teater dengan durasi atau waktu yang singkat. Inti dan jalan ceritanya sederhana. Kita masuk pada teknik dasar acting dalam teater atau fragmen. Terlebih dahulu kita memahami dulu apa arti acting ya. Acting sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam fragmen. Acting adalah perwujudan sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Nah, modal dari acting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang kembali di depan penonton. Untuk menampilkan acting yang baik, tentu diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Kita lihat dari yang pertama ini, olah tubuh adalah elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton. Fleksibilitas atau kelenturan gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai. Hal ini dapat dilakukan dengan latihan olahraga dalam kondisi yang bugar, segar, dan menyenangkan. Tentu untuk mewujudkan acting yang baik. Misalnya dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh, mulai dari kepala, tangan, badan, pinggul, dan kaki, dan atau sebaliknya dari kaki sampai ke kepala. Kemudian yang kedua adalah olah suara. Nah, olah suara adalah faktor penting sebagai penyampai pesan untuk penonton. Jadi suara ini adalah yang menjadi hal penting, faktor penting ya dalam menyampaikan pesan kepada penonton. Selain menunjuk pada jenis karakter, suara seperti suara berat, ringan, halus, mendesah, berteriak, mengeluh, menangis, dan membentak, seorang pemain teater atau fragmen juga dituntut untuk menirukan dialek atau logat bicara. Harus benar dan tepat dalam membaca teks juga. Harus bisa bernyanyi dan harus pandai mengolah suara-suara alam maupun suara-suara hewan ya. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai karakter tokoh yang diperankan. Nah, latihan suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O, tentu sesuai dengan bentuk mulut. Dalam latihan olah suara ini perlu ditekankan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Kita lihat tekanan kata. Tekanan pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Nah, ya, contoh yang digaris bawahi adalah kata yang perlu mendapatkan penekanan. Misalnya ya,
10 tahun yang lalu dia terbaring. Yang digarisbawahi adalah 10 tahun yang lalu. Jadi bacanya seperti apa? 10 tahun lalu dia terbaring. Beda dengan kita membaca 10 tahun yang lalu dia terbaring. Ya. Jadi membedakan kata yang digarisbawahi dengan yang tidak digarisbawahi. Ya. Penekanannya tentu yang digarisbawahi beda pengucapannya dengan yang tidak digarisbawahi. Kemudian, jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Misalnya, latihan kata apa dengan perasaan yang berbeda-beda. Misalnya, kita mengucapkan kata apa dalam situasi perasaan sedih. Contoh, apa? Nah, kalau dalam perasaan gembira, apa? Ekspresinya pasti akan berbeda dengan yang sedih. Juga pengucapan kata apanya. Ataupun saat terkejut, ya, seperti itu. Kemudian tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton, begitu saja lurus, ya. Flat, tetapi bervariasi. Ada halus, ada agak keras. Kemudian latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda. Cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Misalnya cepat, kalau kita berbicara, tolong ambilkan buku itu. Itu kalau cepat, ya. Kalau lambat misalnya, tolong ambilkan buku itu. Kalau tegas gimana? Tolong ambilkan buku itu. Kalau misalnya mendayu-dayu seperti apa? Tolong ambilkan buku itu. Ya, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian latihan yang perlu dilatih yang ketiga adalah olah rasa. Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang pemain peran dalam mewujudkannya, ya, sebagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Hal ini bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosi. Nah, bagaimana berlatih mengolah rasa? Ya, kita lihat ada 3 hal yang penting di sini, yaitu tentu dengan latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi ini adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai tujuan. Misalnya, fokus pada hafalan naskah, atau fokus pada lawan main, atau fokus pada permainan di atas panggung. Ya, contoh kita berlatih supaya tidak terpengaruh, ya, dengan gangguan teman. Misalnya kita sambil menghafal naskah, ada teman yang mencoba mengganggu, tapi kita tetap fokus. Ya. Kemudian latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Contoh, kamu melakukan permainan imajinasi, misalnya pergi berpetualang ke hutan belantara, ya, berimajinasi mendaki puncak yang tinggi, melihat air terjun yang menyenangkan. Kamu bisa berimajinasi menentukan suasana-suasana yang berbeda. Kemudian latihan ingatan emosi. Ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Emosinya seperti apa? Marah, ya, sedih, gembira, kecewa, lucu, dan lain-lain. Nah, kemudian ekspresi-ekspresi itu silakan kamu tampilkan satu persatu dalam latihan, sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh kamu sendiri. Seperti itu. Oke, anak-anak yang baik, materi tentang seni teater, khususnya fragmen, ya, sudah selesai.
Silakan kamu pelajari lagi dan kamu siapkan diri kamu untuk pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang.